Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Senang sekali ya di hari yang baru ini Pastor Andi berkesempatan untuk kembali melayani Bapak Ibu terkasih, jiwa-jiwa pemirsa dimanapun berada. Saya sapa-sapa dulu nih yang ada di voice note, Telegram, dan di WhatsApp. Puji Tuhan, damai sejahtera bagimu. Pemirsa yang ada di room live streaming atau di platform media sosial manapun maupun video, Anda menerima tautan FYP atau di mana saja menerima pelayanan ini, kasih karunia dari Tuhan boleh mengalir di setiap hati kita semuanya. Kami hadir untuk menjadi sahabat, penolong, tangan kasih untuk setiap Bapak Ibu sekalian yang sedang lemah, yang sedang sakit, yang sedang dalam kesulitan. Kiranya pelayanan kasih ini bisa menjadi berkah bagi setiap orang-orang yang membutuhkan, yang terhilang diselamatkan, yang susah dihiburkan. Untuk melayanimu, ku beri hatiku untuk menyembahmu, ku berikan segalanya hanya bagimu Tuhan, Tuhan. Selamanya hidupku ini hanya milik Yesus. Milik Yesus.
penjaminku. Ku beri hidupku untuk melayanimu. Ku beri hatiku untuk menyembahmu. Ku berikan segalanya hanya bagimu, Tuhan. Untuk melayanimu. Ku beri hatiku untuk menyembahmu. Ku berikan segalanya hanya bagimu, Tuhan. Selamanya hidupku ini hanya milik Yesus. Kemarin waktu melayani baik onset hari Minggu maupun hari-hari pagi live streaming ya, sangat banyak kesaksian-kesaksian masuk. Dan sejak hari Senin kemarin banyak sekali yang menchat ya, pastornya nanti hari Minggu ini ada tugaskah di Balikpapan? Ya, semestinya hari Minggu ini saya mendapatkan undangan satu gereja karismatik yang besar di kota Samarinda, tetapi saya belum bisa penuhin karena ada hal yang penting yang saya mau sampaikan untuk pesan di kebaktian Minggu Balikpapan nanti di awal bulan ya. Jadi banyak sekali yang menelpon, merespon, dan mereka bahkan kalau tidak salah ada sampai mau ada dari Carlton hampir 100 orang, berapa bus tuh mau datang. Karena mereka menyaksikan, mereka mendengar begitu banyak kasih Tuhan, kesaksian-kesaksian dari kota Balikpapan ini menjadi berkat bagi kota-kota di Indonesia. Dan ada satu pujian yang saya persembahkan untuk kota Balikpapan. Lahir di Makassar, tapi sekarang tugas di Balikpapan, menjadi tangan kasih Tuhan dari kota Balikpapan memberkati kota-kota di Indonesia. Biarlah setiap saudara dimanapun berada, biar bukan di Balikpapan, dimanapun dengar ini, tangan kasih Tuhan boleh menjamah setiap Anda. Yang sakit disembuhkan, yang susah boleh mendapat kekuatan yang baru, yang dalam pergumulan ada kelegaan. Amin. Amin. Simaklah dan diberkatilah. Tangan kasih Di kota dari Balikpapan memberkati kota-kota di Indonesia. Bangsa-bangsa diberkati dengan aliran kesembuhan. Kuasa dari sorga turun ke bumi. Makasih. mereka yang lemah ditolong, kasih Tuhan mengalir, kasih Tuhan mengalir lewat tangan kasih-Nya. Selamatkan kami,
pulihkan hati kami, berkati kami Tuhan Yesus. Tangan kasih, thank you, jadi Allah. Amin. Tangan kasih di kota-kota dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita jadi tangan kasih Tuhan, jadi berkat bagi sesama. Amin. Thank you. Mereka yang lemah ditolong kasih Tuhan lewat Anda dan saya. Amin. Kasih Tuhan mengalir lewat tangan kasih-Nya. Selamatkan kami, sembuhkan kami, pulihkan hati kami, berkati kami Tuhan Yesus. Tangan kasih jadi Allah. Pulihkan hati kami, berkati kami Tuhan Yesus. Tangan kasih jadi Allah. Tangan kasih-Nya Tuhan dari kota Balikpapan dan kota mana lagi nih yang bersedia memberi dirinya jadi alat tangan kasih Tuhan. Saya puji Tuhan, puji Tuhan. Senang sekali di Penang ini juga banyak sekali orang-orang yang bersaksi sembuh. Dan sebentar saya akan baca kesaksian. Di tengah kesibukan ada, kesaksian terus masuk, bahkan sampai sekarang saja kesaksian terus masuk, karena ya itulah kebaikan Tuhan masih dipercaya kepada Pastor Andy untuk melayani. Bukan kuat, bukan gagahku, tapi karena Tuhan yang percayakan saja sih. Saat ku masuk dalam hadirat-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, ku pandang indah wajah-Mu,
kesembuhan. Mengalir kasih dari tahta Bapa, mengalir urapan kesembuhan, mengalir, mengalir, Yesus, aku sembuh. Puji Tuhan. Siapa yang sudah diberkati sembuh? Saya. Tuh, telingaku sembuh, imunku sembuh, kankermu sembuh, tumormu negatif. Amin. Ku rasakan kehadiranmu, ku pandang indah wajahmu, Bapa. Ada damai dan kesembuhan. Kasih dari tahta Bapa, mengalir urapan kesembuhan, mengalir, mengalir, mengalir. Dari tahta Bapa, mengalir urapan kesembuhan, mengalir, 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 mengalir urapan kesembuhan, mengalir, mengalir. Ya, sama-sama. Yesus, aku sembuh. Saya membaca banyak komentar. Aku sudah terima kesembuhan, Pastor. Aku sembuh, Pastor. Amin. Iya, mengalir kasih dari tahta Bapa sehingga orang-orang sakit menjadi sembuh. Siapa yang mau didoakan? Saya. Puji Tuhan, diberkati ya semuanya. Tuhan Yesus, sembuhkan aku. Di hadapan-Mu aku sujud, lelah letih tubuh ini, jiwa rapuh berharap padamu.
Yesus yang sanggup pulihkanku. Mengalir aliran kesembuhan, mengalir memenuhiku. Ya, Mengalir aliran kesembuhan, mengalir memulihkanku. Sampai saat ini aku sembuh. Aku sembuh. diberkati pemulihan pasca kecelakaannya in Jesus name. Setiap doa kau baca, setiap sakit yang kau jamah, damai hadir, rasa sakit pun berlalu. Mengalir aliran kesembuhan, mengalir memenuhiku, mengalir aliran kesembuhan di tubuhku dan tubuh Anda. Mengalir memulihkanku. Sampai saat ini aku berkata dan percaya dan bersyukur kepada aku sembuh. Aku sembuh. Haleluya, Sembuh. Haleluya. Yeay. Puji Tuhan. Sebelum saya akan bacakan Bible, firman Tuhan, siapa yang tadi saya tanya yang mau didoakan? Saya. Karena tadi saya tanya, banyak sekali yang merespon saya. Mana tangan-tangannya? Oke, setelah pujian ini saya bacakan firman Tuhan, lalu didoakan ya. Izinkanlah saat ini juga Tuhan Yesus kasih-Nya bekerja untuk menyembuhkan, memulihkan hati dan hidup kita semuanya. Amin. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi
mungkin oleh karena percaya. Katakan izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat. Tuhan Yesus memberkati dan melawat setiap hidup dan menjawab doa-doa kita semuanya. Amin. Amin. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya percayalah di waktu yang tepat. Kita akan melihat Tuhan Yesus jawab, berkati setiap doa-doa. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Kita akan melihat Tuhan Yesus memberkati. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat diberkati sehat ya. Kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita. Kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa-doa. Saya akan mendengar dan melihat Tuhan Yesus jawab doa-doaku, doa-doamu, dan doa kita semuanya. Tuhan Yesus Maha Baik. Setiap doa orang percaya dikabulkannya, didengarkannya karena kasih-Nya. Amin. Amin banget dong. Yes. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasti deh terberkati setiap orang-orang yang datang dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan,
yang kekurangan diberkati, yang berdosa minta ampun, diampuni, ditahirkan, dikuduskan, dan diberikan hidup yang baru. Seperti thumbnail YouTube yang saya tampilkan, kesaksian seorang mamah, maka saya akan sharingkan hari ini bagaimana apabila di antara saudara ada yang mamanya sedang sakit, kiranya lewat pelayanan ini mama sehat selalu ya. Papa juga demikian. Dan kalau istri Anda sedang sakit, saya berdoa lewat live streaming ini jika mereka menyaksikan aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh mereka. Dan kita akan dengarkan firman Tuhan, dan selamat mendengarkan. Terambil dari kitab suci Matius pasal 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Silakan Bapak Ibu ketik di kolom komentar Matius pasal 8 ayat 14 sampai ayat 17. Iya, setelah itu saya persilakan Anda untuk share, bagikan, posting ulang ya, biar media sosial dipenuhi oleh kasih Tuhan setiap hari. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bermurah hati, yang ikut meng-share tautan, memposting ulang, membagikan, yang sudah like, thank you. Baik, saya bacakan ya. Ada tertulis dari kitab suci Matius pasal 8 ayat 14 sampai 17. Di sini perikopnya Yesus menyembuhkan mama mertua atau ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Jadi kalau mama sedang sakit, ini kabar kesembuhan buat mama. Seperti mamanya Petrus dan orang-orang lain sakit, Yesus penuh kasih dan mau sembuhkan. Baik, saya baca dan selamat mendengarkan. Ada tertulis, setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi kuasa firman ini masih terjadi hari ini. Memang kalau saudara tahu, ini pelayanan Pastor Andi dikenal dengan air doa dan healing oil, dan juga pelayanan aliran kesembuhan. Tapi jangan lupa bahwa begitu banyak orang-orang sakit yang sembuh lewat live streaming. Why? Karena ini sepatah kata dari sang raja itu akan menggugurkan dan sanggup menggagalkan jutaan vonis dokter di tubuh Anda hari ini. Sepatah kata saja roh jahat pergi dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Saya berdoa lewat live ini, setiap kalimat berkat, ucapan firman Tuhan yang saya bacakan, dan doa-doa yang Anda aminkan. Kalau ada di antara pemirsa yang mamanya sakit, engkau aminkan, tidak mustahil. Saat ini juga aliran kesembuhan mengalir buat
mama, atau papa. Apabila di antara saudara ada yang dirasuk roh-roh jahat, sakit tidak biasa, agak lain, hidupmu diancam oleh tumbal karena pernah pesugihan, hidupmu tidak ada ketenangan, tidak ada damai sejahtera, maka itu ada gangguan roh-roh jahat. Alkitab mencatat sepatah kata dari Yesus, roh-roh jahat itu diusir pergi. Saya percaya bahwa hari ini ada damai sejahtera yang akan mengalir, menuntun dan memerintah di setiap hati Bapak Ibu yang terkasih. Termasuk juga ya, kalau suami lagi sakit, dengarkan firman tadi, buka Alkitab, bacakan, lalu ketika pastor akan mengucapkan kalimat berkat sebentar dan juga memberkati air minum atau minyak di mana engkau ada di rumah sakit, ataukah engkau kalau sedang mendampingi keluargamu dirawat inap, putarkan pujian penyembuhan dari Pastor Andi, atau Anda bisa juga ambil dari mana saja. Yang penting setiap itu bisa membangkitkan semangat mereka dan menghidupkan iman percaya mereka. Karena kalau orang yang beriman, orang percaya, maka imunnya bisa naik. Karena orang yang beriman itu adalah orang yang optimis, dan orang optimis itu menjadikan hatinya obat yang mujarab. Tapi kalau orang yang negative thinking, orang yang selalu berprasangka buruk, itu membuat imunnya sendiri memakan dirinya sendiri, jadi penyakit dalam darahnya. Beda sama autofagi. Autofagi itu kalau orang misalnya berpuasa, dia untuk supaya waktu jam makan dia tunda supaya energi-energi yang tersisa yang gak kepake dimakan jadi energi untuk sementara sebelum masuk makanan. Tetaplah percaya Tuhan itu ada. Semua agama mengajarkan doa, berarti kekuatan doa. Hampir semua manusia meyakininya. Tapi saya beritahu hari ini, lewat pelayanan ini, banyak orang yang terberkati. Dan kalau Anda menyaksikan hari ini, tidak kebetulan. Kalau misalnya, wah ini sudah viral lagi nih, ya, yang saya kemarin doakan, ada satu, kalau saudara ngikutin, yang biasa dampingin saya, itu dengar-dengarnya, dan kemarin udah dipublish di Minggu ya, ternyata sudah ketemuan nih, sudah ada PDKT. Saya berdoa bagi saudara-saudara yang juga masih jomblo. Lewat doa ini, kalau engkau percaya ya, diberkatilah tulang rusukmu. Kalau engkau laki-laki, diberkatilah penolong yang dari Tuhan untuk pasangan kelak. Amin. Loh, kok yang amin yang ibu bapak-bapak yang belum menikah dong, puji Tuhan. Ya, kiranya renungan singkat ini menjadi penguat bagi setiap kita. Tuhan Yesus masih menyembuhkan, termasuk mama, papa, dan juga kisah tadi ibu mertuanya Petrus ya, mamanya mertua Petrus, dan orang-orang sakit yang lain termasuk roh-roh jahat. Mari kita berdoa. Saudara nyatakan apa yang menjadi harapmu lewat doa, dan saya mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan pembacaan Alkitab, dan kami diingatkan, percaya Tuhan, jamahan-Mu jamahan yang menyembuhkan, jamahan-Mu jaman kasih yang membawa pemulihan.
Setiap pemirsa yang saat ini sedang dalam pergumulan dan membawa setiap pokok doa mereka, baik itu form doa ataupun sekarang ini mereka sedang bergumul dalam doa pribadi. Setiap air mata, setiap keluhan-keluhan yang tidak terucapkan karena beban ataupun yang menjadi kerinduanmu, saat ini juga saya berdoa, kasih Tuhan dari sorga menghampiri engkau. Ada kelegaan, mengalir sukacita, ada pengharapan yang baru. In Jesus. Anda yang butuh didoakan, boleh tangan kanannya seperti ini, letakkan di dada seperti ini. Ya. Lalu sambil bermohon kepada Tuhan, mulai ucapkan kalimat doa Anda. Sa'akorabasyandalaka. Diberkati setiap tangan yang menengadah untuk berdoa saat ini. Diberkati dengan jamahan Roh Kudus. Waktu engkau tumpangkan tangan, lalu engkau menengadah dengan berharap kepada Tuhan, di situ engkau akan merasakan bebanmu diangkat, sakitmu mengalami kesembuhan ilahi, dan juga duka citamu jadi sukacita. Kekosongan Anda hari ini dipenuhi dengan kasih dari surga. In Jesus name. Sakit penyakit tidak tinggal dalam hidup orang percaya. Tubuhmu bukan sarangnya, tubuhmu bukan juga apotik, bukan rumah sakit, tetapi tubuhmu. Setiap Anda yang mendengarkan kalimat doa ini, tubuhmu adalah rumah kesembuhan. Tubuhmu tempat roh Tuhan bersemayam, maka tidak akan bertahan penyakit tinggal lebih lama. Dan kalau ada roh-roh jahat yang sedang mengikat Anda, saya perintahkan in Jesus out. Tinggalkan setiap jiwa, pikiran, hati mereka. Dan saat ini damai sejahtera dari sorga memerintah di setiap hati mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus buat lawatanmu, buat renungan firman Tuhan, buat jamahanmu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya akan masuk sesi untuk berkat air minum dan minyak. Kalau saudara yang ada dimanapun berada mau ikut diberkati, silakan bisa ambil air minum Anda. Ya, apapun mereknya bukan masalah. Yang penting diberkati dalam nama siapa. Dan kalau ada minyak Anda, silakan, puji Tuhan. Ya, doakan. Kemarin Pastor sudah membagi 1000 botol lebih minyak, dan ini kita ya lagi pesan ya, dan sedang kita mau kerjakan. Bersyukur berkat Tuhan selalu ada, sehingga bisa jadi tangan kasih untuk orang sakit, orang miskin, orang-orang yang kurang mampu, yang gak punya makan minum. Kami bisa berkati Anda beras gratis. Dan semua ini pelayanan karena tangan kasih Tuhan ada di bumi dan lewat kota Balikpapan dan lewat Anda semuanya. Angkatlah sekarang air seperti ini. Saya berdoa, diberkatilah setiap air minum dan minyak di tangan Anda. In Jesus name. Air berkat dan minyak ini di tanganmu sudah didoakan.
Airnya boleh diminum, jadi air berkah kesehatan, dan minyaknya dioleskan apabila contoh diantara Anda misalnya wanita ada benjolan penyakit di payudara, oleskan minyak yang sudah diberkati saat ini, niscaya tidak mustahil benjolan penyakit itu pergi dan Anda sehat. Amin. Saya mau minum, Anda mau minum, silakan. Yang sehat, segar dan bugar, yang sakit oleh kasih karunia mendapatkan berkat kesemuan ilahi. Injil. Segar banget. Baik, sekarang kita masuk sesi untuk doa berkat. Saya mengundang semua pemirsa angkat dua tangan. Terimalah berkat dari Tuhan, damai sejahtera bagimu, perlindungannya, dan di dalam perjalanan Anda, dalam kasih karunia dan doa berkat ini ada penyertaan kasih karunia Tuhan sehingga semua tiba dengan selamat tempat tujuan masing-masing. Saya berdoa bagi Anda yang sedang merintis usaha, diberkatilah engkau, usahamu semua naik dan tidak turun. Anda yang personal atau sedang membangun personal branding Anda, diberkati jadi kepala dan bukan ekor. Dan lewat hidupmu biarlah ada kesaksian yang baik, dan juga engkau boleh jadi pribadi yang mengucap syukur, nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya materaikan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku kau nyata, di gelap kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidup